Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarakah ini, kembali kita akan melanjutkan serial kajian rutin kita membahas kitab fikih Al-Waziz yang dikarang oleh Syekh Abdul Latif Al-Badri hafizahullah ta'ala. Dan bab yang sedang kita bahas masih berkaitan tentang kitab al-adzan wal iqamah, hukum seputar azan dan al-iqamah. Bagaimana mengumandangkan azan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang pentingnya azan. Syukur. Yang mana azan ini menjadi ciri khas daerah yang dihuni oleh umat Islam. Azan, baik yang mengumandangkannya atau kalimat-kalimat azan itu sendiri, memiliki banyak keistimewaan. Terkumpul di dalamnya kalimat-kalimat zikir dan tauhid, dimulai dengan mengagukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita mentauhidkan Allah dan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia untuk sholat dan menuju kemenangan, dan kalimat-kalimat lainnya. Juga dengan kalimat azan, syaitan lari menjauh. Karena itu sebagian ulama mengatakan boleh kalimat-kalimat azan digunakan untuk meruqyah orang yang kemasukan syaitan. Nah, adapun pada kesempatan yang berbarakah ini kita lanjutkan masih berkenaan tentang kalimat-kalimat azan itu sendiri. Ketahuilah bahwasanya kalimat azan itu ada dua macam. Nah, ada dua macam, yaitu sifat kalimat azan ada dua macam. Yang pertama adalah lafaz yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid. Dari sahabat Abdullah bin Zaid, yang mana ia bermimpi didatangi oleh seseorang dan diajarkan ya lafaz azan. Bagaimana lafaznya? Lafaznya itu sebagaimana lafaz yang kita dengar setiap hari. Para muazin kebanyakan saat ini mereka mengumandangkan azan dengan lafaz yang diriwayatkan dari sahabat siapa? Abdullah bin Zaid, yang di dalamnya ya terdapat 15 kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyala shalah, hayyala shalah, hayyal falah, hayyal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ada berapa?
15 kalimat. Ya, itu azan yang sudah kita ketahui dan hafal semuanya. Nah, adapun sifat yang kedua adalah sifat lafaz azan yang dibawakan oleh sahabat Abi Mahdzurah. Ya, dari sahabat Abi Mahdzurah. Nah, Abi Mahdzurah ini merupakan salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi tugas untuk mengumandangkan azan. Jadi kalau kita lihat ya di dalam sejarah Islam, muadzin Nabi itu ada 3. Yang pertama Bilal, yang kedua Abdullah bin Umi Maktum, dan yang ketiga Abi Mahdzurah. Abi Mahdzurah. Nah, Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum ini ditugaskan untuk mengumandangkan azan di Madinah. Adapun Abi Mahdzurah dia mengumandangkan azan di kota Mekah. Dan Abi Mahdzurah memiliki lafaz azan. Dia kalimatnya sih hampir sama. Hanya saja tata caranya melafazkannya. Nah, bagaimana lafaz azan Abi Mahdzurah? Dia ada yang namanya tarji'. Ya, nanti saya jelaskan apa itu tarji'. Jadi sekali lagi di dalam azan Abi Mahdzurah ya, itu ada istilahnya apa? Tarji'. Ya, tarji'. Apa itu tarji'? Huwal 'audu ila syahadataini marratain bi rafi sauti ba'da qaulihima marratain bi khafdi saut. Yaitu mengulang 2 kalimat syahadat. Ya, mengulang 2 kalimat syahadat dengan suara yang lebih keras. Sekali lagi, mengulang 2 kalimat syahadat ya dengan suara yang keras. Setelahnya dia mengucapkan dengan suara pelan. Setelahnya dia mengucapkan dengan suara pelan. Nah, bagaimana prakteknya? Begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau azan biasanya langsung apa? Hayyalah sholah. Nah, kalau metode Abi Mahdzurah setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini diulang lagi dengan suara yang keras. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah disebut namanya apa? Tarji', mengulang 2 kalimat syahadat. Baru setelah itu menyempurnakan seperti azan biasa. Hayyalas shalah, hayyalas shalah, hayyalal falah, hayyalal falah sampai selesai. Ya, itu perbedaan antara azan Abdullah bin Zaid dan Abi Mahdzurah yang terdapat di dalamnya tarji'. Berarti kalau ya ada tambahan 2 kalimat syahadat dalam kalimat azan, ya berarti kalimatnya pun berbeda. Kalau tadi Abdullah bin Zaid total kalimatnya ada berapa? Ada 15.
Nah, berarti kalau dari redaksi Abi Mahdzurah ada berapa kalimat? 16, 17. Ada yang jawab 18. Coba dihitung. Jadi berapa totalnya? 19. Ya kan, tinggal tambahin berapa? 4 kalimat kan? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diulang lagi tuh. Berarti totalnya ada 19. Dan dua riwayat ini semuanya sahih. Ya, semuanya sahih sehingga boleh diamalkan salah satunya. Tetapi tentunya untuk mengamalkan ya azannya Abi Mahdzurah hendaknya diberikan pemahaman dulu kepada masyarakat seperti kajian-kajian seperti ini agar orang gak pada kaget. Coba nanti dipraktekkan azannya Abi Mahdzurah, habis asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ulang lagi, kira-kira komentar warga gimana? Ini orang keder apa ngelindur ya? Kok diulang lagi? Nah, padahal ini termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian pula qomatnya. Ya, kalau qomat Abdullah bin Zaid, ya qomat seperti biasa yang kita dengar ya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalah shalah, hayyal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu qomat yang sering kita dengar. Nah, qomatnya Abi Mahdzurah pun sama dengan adanya pengulangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, dengan keras lagi. Jadi totalnya ada 17 kalimat. Ya, jadi itu sebagai pengetahuan kita semuanya, ya, bahwa kalimat ataupun sifat azan ada dua. Yang pertama diriwayatkan dari siapa tadi? Abdullah bin Zaid, kemudian dari sahabat Abi Mahdzurah. Iya, kemudian juga dijelaskan di sini istihbabu jam'il muadzin baina kulli takbirataini fi nafasin. Disunahkan bagi muadzin untuk menggabungkan dua kalimat takbir dalam satu nafas. Jadi disunahkan bagi muadzin untuk menggabungkan dua kalimat takbir dalam satu nafas. Iya, sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar." Apabila muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka salah seorang di antara kalian mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Fa fihi isyaratun zahiratun ila anna al-muadzina yajma'u baina kulli takbirataini wa anna as-sami'a yujibu kadzalik. Ini adalah isyarat yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya muadzin itu menggabung dua kalimat takbir dalam satu nafas. Ya, dan orang yang mendengarnya pun demikian. Apa maksudnya? Jadi untuk ucapan kalimat takbir pada azan itu sunnahnya satu nafas. Jadi begini, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi dua kalimat takbir dalam satu nafas. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Namun kalau ada yang bertanya, boleh tidak dipisah satu-satu? Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh juga, ya, boleh. Yang penting lafaz yang dia ucapkan itu sesuai dengan hukum bacaan tajwid.
Sebagaimana telah kita sampaikan, ya, kalimat yang dipanjangkan adalah kalimat Allahnya. Allahu Akbar. Tidak boleh hamzahnya. Allahu Akbar. Tidak boleh barnya. Allahu Akbar. Ini keliru. Ya, karena merubah makna. Kalau Allahu Akbar ini maknanya menjadi pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Kalau bar dengan memanjangkan huruf ba artinya juga berubah, yaitu apakah Allah gendang. Nah, kemudian berikutnya at-taswibu fil azanil awal lisubhi, yaitu tentang disyariatkannya taswib. Taswib pada azan yang pertama untuk sholat subuh. Nah, di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendapatkan dua istilah. Ya, tadi yang pertama tarji'. Masih ingat jamaah apa itu tarji'? Mengulang dua kalimat syahadat. Nah, ada lagi di sini istilah taswib. Pakai sa. Abatasa, taswib. Apa itu taswib? Jadi salah satu kalimat azan yang disyariatkan adalah taswib. Taswib itu ucapan as-salatu khairum minan naum. Ya, as-salatu khairum minan naum. Artinya salat itu lebih baik dari tidur. Baik, tentang fikih mengucapkan kalimat ini, ya, para ulama berbeda pendapat tentang kapan diucapkan. Mengingat azan subuh di zaman Nabi itu dua kali, ya, azan pertama dan azan yang kedua. Azan pertama berfungsi untuk membangunkan orang dari tidurnya, dan juga berfungsi kepada orang yang hendak berpuasa untuk makan sahur. Itu azan subuh yang pertama. Azan subuh yang kedua berfungsi untuk mengingatkan kaum muslimin yang sudah pada bangun, ya, bahwa waktu salat subuh telah tiba. Ya, ini azan yang ada di zaman Nabi dua kali. Dan sebagian kaum muslimin pun ada yang masih menerapkan ini. Dan memang ini yang diatur memang. Jadi termasuk sunnah yang perlu dipaham. Kalau di daerah Jawa, di kampung-kampung, di desa-desa itu adanya dua kali. Ya, kalau daerah Jabodetabek, Tangerang, nggak ada ya azan dua kali. Nah, di Mekah, Madinah, bahkan di sana itu azannya sama dua kali. Ya, nah kalau memang azan subuh dua kali, kapan ucapan as-salatu khairum minan naum? Nah, pendapat yang pertama mengatakan, ya, bacaan as-salatu khairum minan naum itu dibaca pada azan yang pertama. Pada azan yang pertama, berdasarkan hadis Abi Mahzurah, ketika Nabi SAW mengajarkan azan kepadanya, wa fihi hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kemudian as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum fil ula minas subhi, yaitu dibaca pada azan pertama salat subuh. Ya. 6. Jadi memang ada perbedaan pendapat. Pendapat yang dikuatkan oleh penulis di sini bahwa as-salatu khairum minan naum itu dibaca pada azan yang pertama. Sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam, qala Ibnu Ruslan fa syar'iyyatut taswib innama hiya fil azanil awwal lil fajr. Syariat mengucapkan as-salatu khairum minan naum itu dibaca pada azan yang pertama untuk salat fajar. Kenapa fungsinya? Li'annahu li'iqadzin naim, untuk membangunkan orang dari tidurnya. Wa amal adzanu tsani fa innahu i'lamun bidukhulil waqti wa du'a ila shalah.
Adapun azan yang kedua yaitu untuk mengumumkan masuknya waktu sholat subuh dan mengajak manusia untuk mengerjakan sholat. Makanya kan dari sisi artinya as-sholatu khairum minan naum, artinya apa? Sholat lebih baik dari tidur. Dan ini sangat cocok jika diucapkan pada azan yang pertama, ya, karena azan yang kedua sudah pada bangun. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau di suatu daerah mereka mengumandangkan azan subuhnya hanya satu kali, seperti yang ada di negeri kita? Apakah as-sholatu khairum minan naum tetap diucapkan atau tidak? Di sini ada dua perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu, karena as-sholatu khairum minan naum itu dibaca pada azan yang pertama. Nah, tapi pendapat yang sahih wallahu alam, ya, bahwa walaupun di suatu daerah azannya hanya satu kali, ya, tetap as-sholatu khairum minan naum juga diucapkan, karena memang waktu subuh di kita masih banyak orang apa? Pada tidur, ya, untuk membangunkan orang sholat subuh, ya kan? Bersyukur kalau dia mendengar kalimat azan as-sholatu khairum minan naum langsung bangun, ya, karena banyak orang di sana jam segini juga belum pada bangun. Ya, ini nikmat jemaah, nikmat, yaitu diberikan kemudahan untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur berarti di dalam hati kita itu masih tumbuh keimanan, masih tumbuh rasa takut kepada Allah, masih ada perasaan khawatir kalau ada apa-apa nanti pada hari kiamat kelak, ya, yaitu hatinya tergugah ketika mendengar kalimat azan. Minimalnya tergugah untuk mengerjakan apa? Sholat. Ya, nikmat seperti ini untuk saat ini, ya, ini nikmat yang sangat langka. Mungkin bisa kita katakan mereka adalah wali-wali Allah seperti itu, yang peduli dengan perintah dan larangan. Di zaman sekarang ini kalau pengen melihat wali Allah itu, ya, bukan yang tidak mempan dibacok, bukan yang bisa berjalan di atas air, tapi yang pergi kemana? Ke masjid sholat, ya. Dan juga mungkin bagi para orang tua yang ingin mencari jodoh buat anaknya gitu kan, terutama yang anak perempuan, ini dilihat, ya, salah satunya adalah rajin sholatnya, rajin ke masjid enggak? Ya, yang namanya laki-laki pasti rajin ke masjid. Kalau di rumah berarti dia adalah perempuan, ya kan? Nah, artinya kewajiban terhadap Allah saja dia lalaikan, apalagi kewajiban terhadap istrinya. Subhanallah, ya. Jadi cari calon suami itu jangan ganteng doang, jangan banyak duit doang, tapi juga lihat kesolehannya. Kita, ya, jadi itu ucapan as-sholatu khairum minan naum, disebut namanya apa? Taswib, ya. Dan jarak antara azan pertama dan azan yang kedua untuk azan sholat subuh, ya, itu jaraknya sesuai dengan waktu di mana orang yang mau mau berpuasa bisa makan sahur, dan orang yang ingin mengerjakan sholat tahajud juga bisa melaksanakannya. Baik. Kemudian berikutnya di antara fikih azan yang perlu kita perhatikan adalah istihbabul azan fi awwalil waqt wa taqdimuhu alaihi fil fajri khassah, yaitu disunnahkan azan pada awal waktu, ya, pada awal waktu. Itulah pentingnya muazin memiliki sifat amanah, disiplin waktu, ya. Di mana DKM menunjuk seorang muazin tidak sembarangan,
Dia menunjuk muazin yang betul-betul amanah, disiplin, perhatian terhadap waktu. Jadi dia punya timer, punya agenda. 15 menit sebelum dikumandangkannya azan dia sudah siap-siap menuju ke masjid. Sehingga kalau sudah tiba waktu azan, maka dia pun segera azan. Tidak menunda-nunda. Kadang ada orang nungguin azan dulu di masjid-masjid, udah pada azan baru dia ke masjid, baru dia kumandang azan. Lewat sekitar 10 atau 15 menit. Ya. Nah, jadi ya walaupun dikatakan sah karena sudah masuk waktu, tapi ini menyelisih sunnah. Ya. Karena repot kalau dia tertunda mengumandangkan azan jika azannya itu azan maghrib. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin mengerjakan ibadah puasa. Ya kalau ditunda 15 menit ya ini berarti korupsi waktu ya kan. Kesian. Jadi dia menunda untuk berbuka puasa. Dari sahabat Jabir bin Samurah, kana Bilalun yu'adzinu idza zalatis syamsu la yakhrum. Bilal, subhanallah, dia adalah seorang sahabat Nabi yang dia diberikan tugas sebagai muazin dan dia sangat amanah. Apabila matahari sudah tergelincir ke arah mana jemaah? Matahari tergelincir bergerak ke arah barat atau ke arah timur. Kalau ke arah timur kiamat ya. Ke arah barat. Maka ya udah Bilal langsung mengumandangkan azan. La yakhram, tidak mengurangi, artinya segera. Ya segera untuk mengumandangkan azan. Tsumma la yaqimu hatta yakhruja ilaihi nabi. Kemudian beliau juga tidak mengumandangkan iqamah sampai Nabi SAW keluar. Fa idza kharaja aqama hina yarah. Apabila imam keluar, maka Bilal pun mengumandangkan iqamah ketika Bilal melihat. Subhanallah, ini juga menjadi faedah yang sangat penting. Yang pertama, azan itu harus dikumandangkan tepat waktu dan di awal waktu. Yang kedua, kapan muazin itu mulai qomat? Muazin itu mulai qomat kalau imam udah datang. Maka sunnahnya itu kalau seorang ditunjuk sebagai imam atau sudah ada jadwal imam, ya, muazin pun harus hafal nih siapa gilirannya imam. Imam sholat sunnah qobliyah di masjid, kemudian sholat qobliyah di rumah, kemudian dia datang ke masjid. Nah, muazin ngelihat langsung apa? Iqamah. Ya, itulah yang dilakukan oleh Bilal. Dia menunggu Nabi datang, qomat, langsung sholat. Jadi bukan nungguin orang sholat sunnah selesai. Ya. Jadi bukan nungguin orang yang sholat sunnah selesai. Kadang di kita ya nungguin orang yang sholat sunnah selesai. Kalau orang sholat sunnah yang sudah selesai, maka qomat ya. Datang bergantian, seperti itu kan. Ya, itu sudah. Nah, berbeda dengan azan subuh ya. Kalau azan subuh sudah kita jelaskan ya bahwa 2 kali. Jadi azan pertama belum masuk waktu sholat subuh. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, Nabi SAW berkata, Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan masih malam, maka makanlah dan minumlah sampai terdengar azan Ibnu Ummi Maktum. Tujuannya tadi agar orang bisa melaksanakan makan sahur. Baik, jadi itu tentang disunahkannya mengumandangkan azan di awal waktu. Nah, kemudian berikutnya ma yuqalu inda sima'il azan wal iqamah. Apa yang diucapkan ketika mendengar azan dan iqamah.
Jadi mulai kita memasuki pembahasan zikir-zikir apa yang disunahkan untuk dibaca bagi orang yang mendengarkan azan. Baik, subhanallah, pembahasan ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kasih sayang Allah, kedermawanan Allah, dan juga keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu ibadah tidak hanya dimonopoli oleh sebagian golongan saja. Artinya Allah Subhanahu wa taala kalau mensyariatkan suatu ibadah kepada satu golongan, Allah juga memberikan kesempatan kepada yang lain untuk melakukan ibadah yang serupa. Ya. Jadi tidak hanya dimonopoli oleh sebagian golongan saja. Contoh misalnya orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima. Setiap hari mereka melakukan amalan-amalan khusus. Mulai tanggal 9 wukuf di Arafah, tanggal 10 mereka melempar jumroh, tanggal 11, 12 mabit di Mina. Nah, tentunya kita yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji merasa iri, enak ya mereka bisa ibadah, enak ya mereka bisa melaksanakan ibadah haji. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan kepada kita untuk memperoleh pahala yang banyak, walaupun tidak dengan melaksanakan ibadah haji. Contoh, tanggal 9 orang-orang pada wukuf, kita di sini disunahkan untuk apa? Puasa Arafah. Iya. Malam tanggal 10 jamaah haji mabit di Muzdalifah, kita sedang apa? Takbiran. Siangnya orang-orang jamaah haji pada melempar jumroh, tawaf ifadah. Kita di sini banyak amalan juga. Salat Idul Adha, terus apa? Kurban. Subhanallah. Jadi itu bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebagian sahabat merasa iri dengan orang-orang kaya yang dengan kekayaannya tersebut mereka bisa gunakan untuk bersedekah, maka Nabi SAW memberikan amalan-amalan yang pahalanya itu sama dengan sedekah. Al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran, ucapan tasbih, tahlil, tahmid, itu juga termasuk dalam kategori apa? Sedekah. Nah, demikian pula azan. Orang yang mengumandangkan azan ya memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan nanti pada hari kiamat, di antaranya lehernya itu panjang. Nah, kita yang tidak mengumandangkan azan pun disyariatkan ya untuk membaca zikir-zikir ya, agar kita juga mendapatkan apa? Pahala. Jadi kalau iri dalam masalah ibadah boleh, disebut namanya ghibtah. Nah, apa yang kita ucapkan? Jadi ada beberapa poin nih. Apa yang kita ucapkan ketika muazin mengumandangkan azan? Kemudian yang kedua, doa yang dibaca setelah kumandang azan. Yustahabbu liman sami'al azan wal iqamah ayyakula misla ma yaqul muazzin. Jadi poin yang pertama, disunahkan bagi orang yang mendengar azan dan iqamah untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Di sini penulis menegaskan bahwa menjawab
kalimat-kalimat azan bukan hanya ketika azan saja, tapi juga apa? Iqomah. Jadi kalau dikumandangkan iqomah, ya, maka kita juga menjawab. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama, bahwasanya iqomah juga perlu dijawab, disunahkan untuk dijawab. Nah, intinya ada perbedaan pendapat ya. Kalau pendapat Hanafiyah ini tentang permasalahan iqomah perlu dijawab enggak gitu kan. Nah, pendapat Hanafiyah bahwa yang disunahkan untuk dijawab hanyalah azan. Dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, al-mutaba'atu fil iqamah fiha hadisun akhrajahu Abu Dawud lakinnahu dha'if la taqum bihil hujjah warraji annahu la yutabi'. Menjawab iqamah didukung hadis riwayat Abu Dawud, namun hadisnya dha'if sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dan yang benar tidak dijawab. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini merupakan pendapat Hanafiyah. Sementara jumhur ulama, kebanyakan para ulama, yaitu pendapatnya Syafi'iyah, Hambali, dan mayoritas Hanafiyah, mereka berpendapat bahwasanya iqomah juga sama disunahkan untuk dijawab. Dan ini pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Albani, dan juga fatwa Lajnah Daimah. Dikatakan wa kadzalika binisbati lil muqim faqad sarraha al-Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah ayustahabba ay yaqula fil iqamah. Demikian pula bagi yang iqamah, bagi orang yang iqamah, maka orang yang mendengarnya dianjurkan untuk apa? Menjawab. Intinya masalah menjawab iqamah ini terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau untuk menjawab azan ini jelas sepakat para ulama. Nabi SAW mengatakan idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, muadzin mengumandangkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baca dengan pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini ya, kita mengucapkan, membaca seperti yang dibaca oleh muazin, kecuali dua kalimat, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini disebut hayya 'alatain, hayya 'alatain, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Istilahnya hayya 'ala atau hayya 'alatain. Ini kita sudah dapat 3 istilah dalam azan jemaah. Tadi apa yang pertama? Tarji', yang kedua taswib, yang ketiga ini hayy 'alatain, yaitu ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka menjawabnya dengan hauqalah. Nah, ini yang keempat, hauqalah. Apa itu hauqalah? Ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Ya, karena memang kita tidak bisa tergerak untuk berangkat ke masjid kecuali adanya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah kenapa kita membaca kalimat ini. Mana buktinya? Banyak orang yang rumahnya itu cuma beberapa meter dari masjid, tapi tidak pernah terlihat batang hidungnya.
Ya, nggak tahu kemana gitu kan, apakah sholatnya di rumah atau gimana, kita nggak tahu. Ya, atau mungkin ya di rumah punya musola sendiri, ya kan. Ya, intinya ini kita perlu adanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita baca la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian bagaimana kalau muadzin mengumandangkan kalimat tadi as-salatu khairum minan naum? Maka menjawabnya pun sama dengan as-salatu khairum minan naum. Bukan sodakta wa barorta. Tidak ada hadis yang menjelaskan masalah ini. Sehingga kita kembali kepada keumuman hadis tadi. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ya, makanya segala aktivitas yang kita lakukan hentikan dulu untuk menjawab azan. Dan menjawab azan hukumnya sunnah. Ya, menjawab azan hukumnya sunnah. Makanya misalnya kita lagi baca Al-Quran, ya terdengar azan, tutup dulu, diam dulu, kita jawab azan. Ya, sedang ngobrol, ya atau sedang ngobrol, yang gak masalah, sambil ngobrol dia dengar azan, sambil dia apa? Jawab. Jadi nggak harus diam seperti ini sambil jawab azan, nggak perlu. Kita sambil jalan, sambil ngopi, sambil ngobrol, sambil jawab azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lanjut ngobrol lagi itu kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Nah, iya. Kemudian banyak beberapa permasalahan berkaitan dengan masalah menjawab azan. Di antaranya adalah bagaimana kalau azannya itu bersaut-sautan. Maksudnya, ya misalnya musola kampung A azan duluan. Sampai la ilaha illallah selesai, azan di kampung B. Nah, kemudian lagi selesai, ada lagi azan di kampung C, terus seperti itu. Apakah semuanya dijawab? Ya. Maka kalau kita ingin menjawab silahkan, tidak mengapa. Ya, tetapi yang disunahkan itu, yang sangat dianjurkan adalah azan yang pertama yang dekat dengan rumah kita, yang kita sholat di situ. Maka itulah kita jawab dari pertama sampai akhir. Ya. Kemudian bagaimana kalau azan yang dikumandangkannya itu di radio atau di televisi atau di media-media sosial? Perlukah kita menjawabnya? Maka azan yang ada di radio, televisi atau media sosial ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang yang azannya itu langsung live, siaran langsung, orang azan dikamerain. Maka ini disunahkan untuk apa? Menjawab. Tapi kalau azannya rekaman, kalau di TV-TV itu azannya rekaman atau langsung? Rekaman, maka tidak perlu dijawab. Ini disebut namanya hikayah, hanya pengulangan. Ya. Makanya sama juga kalau ada yang misalnya pasang bel, pencet assalamualaikum, maka nggak perlu dijawab, orang rekaman. Ya, kemudian juga kalau kita dengerin bacaan Al-Quran, kaset, CD atau MP3, ya ada ayat-ayat sajadah, perlu nggak sujud sahwi? Tidak perlu, karena tidak dibaca secara langsung. Ya, nah ini fikihnya, jadi nggak perlu dijawab. Nah, kemudian juga yang berikutnya, ada zikir lain yang dianjurkan dibaca, yaitu ketika muazin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita membaca raditu billahi rabba
wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ini yang mungkin banyak kita nggak tahu ya. Jadi ketika muadzin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab dulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sambil membaca raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Apa kata Nabi? Dosa-dosa ini diampuni. Nah, itu zikir yang ibadah ketika mendengar azan. Kemudian yang kedua adalah setelah apa yang kita baca setelah selesai azan. Fa idza faragul muazzinu minal azani awil iqamah wa ajabahu sami'u qala ba'dal faraq ma ya'ti fil hadisain. Apabila telah selesai dikumandangkan azan dan iqamah dan orang yang mendengarnya pun menjawabnya, maka setelah itu dia membaca apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Apabila kalian telah selesai mendengar azan, maka bacalah solawat. Jadi kita disuruh untuk membaca solawat. Sallu alayya, kata Nabi, berselawatlah. Ini diantara zikir setelah azan, membaca solawat. Bagaimana bacaannya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak perlu dikeraskan. Ya, cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi inilah yang benar, bacaan selawat setelah azan, bukan sebelum azan. Jadi bukan sebelum azan. Apa keutamaannya? Nabi mengatakan man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Subhanallah. Apa maksudnya Allah bersalawat? Yang dimaksud dengan Allah bersalawat adalah nama kita disebut-sebut di sisi para malaikat. Jadi sebagai bentuk kebanggaan, ya, Allah Subhanahu wa taala nyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat. Dan juga ini menjadi salah satu sebab untuk mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Summa sallallahu li alwasilah. Kemudian mintakanlah untukku alwasilah. Fa innaha manzilatun fil jannati la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Karena wasilah itu adalah sebuah kedudukan di surga yang tidak berhak kecuali diberikan kepada hamba di antara hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah yang mendapatkan wasilah tersebut. Faman sa'ala li alwasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang meminta wasilah untuk Nabi, maka dia akan mendapatkan syafaat. Nah, apa yang dimaksud dengan wasilah di sini? Membaca wasilah. Jadi setelah membaca salawat, membaca doa wasilah. Itulah doa yang sering kita baca. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatin qa'imah ati Muhammadan wasilata wa fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Jadi al-wasilah ini banyak ditafsirkan. Ada yang mengatakan itu adalah syafaatul uzma, syafaat yang khusus diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada nabi-nabi yang lainnya, agar disegerakan hisab nanti pada hari kiamat. Kemudian ada pula yang mengatakan ini adalah telaga al-haud, yang disebut namanya telaga Kausar, telaga yang paling bagus, ya. Wa ba'asu maqamam mahmudan alladzi wa'addah, dan bangkitkanlah Nabi kita Muhammad SAW pada tempat yang mulia. Nah ini disebut namanya syafaatul uzma, ya.
la halat lahu syafaati yaumal qiyam. Maka orang yang membaca doa ini, ingat membaca selawat, membaca doa ini, maka dia mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama tadi, namanya disebut-sebut di sisi para malaikat. Yang kedua, ini menjadi sebab mendapatkan apa? Syafaat. Kita butuh syafaat. Ya, kenapa kita butuh? Karena nanti pada hari kiamat amalan kita itu akan ditimbang. Kalau ternyata keburukannya itu lebih banyak, maka ini bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Nah, bagaimana untuk menyeimbangkan timbangan atau supaya timbangan kebaikan itu lebih berat? Nah, ini diantaranya adalah adanya apa? Syafaat. Dan diantara orang yang diberikan hak syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya diantara manfaat syafaat ada orang yang seharusnya masuk neraka kagak jadi. Ada orang yang sudah masuk neraka diangkat lagi, ya, masuk surga. Subhanallah. Ya, kita berupaya untuk memburu syafaat Nabi SAW dengan cara ini diantaranya berdoa, yaitu berdoa setelah azan. Bukan berdoa dengan mengatakan begini, ya Rasulullah berikanlah aku syafaat sekarang. Enggak, bukan seperti itu. Ya, yang ada kita disuruh membaca selawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca sebanyak-banyaknya. Ya, enggak perlu dihitung, pokoknya baca sebanyak-banyaknya. Basahi lisan kita dengan dua kalimat yang sangat dianjurkan, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ini kadang kita baca astagfirullah, astagfirullah di depan istri, bilang apa? Emang ada apa, Mas? Ada apa emang? Subhanallah. Ini bukti banyak orang yang gak paham dengan kalimat apa? Istighfar. Nabi sehari semalam membaca istighfar tidak kurang dari berapa kali? 70 kali. Dalam riwayat 100 kali. Perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu. Ya. Jadi nggak harus melihat sesuatu yang aneh, astagfirullah, gitu kan? Ya. Dan nggak boleh dibaca astaga. Astaga kan arti asalnya itu apa? Astagfirullah, gitu kan? Nah, ya itu keutamaannya, subhanallah. Ya. Dan nggak perlu adanya tambahan. Kan kalau kita tuh wa ba'asu maqama mahmudanil ladzi wa'addah. Terus apa? Innaka la tukhliful. Ini kalimat innaka la tukhliful mi'ad ini kagak ada dasarnya. Ini tambahan yang keliru. Ya, walaupun maknanya itu benar, engkau tidak menyelisihi janji, tapi dalam hadis tidak ada. Hanya sampai wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah, titik, kagak pakai koma, berhenti. Jadi nggak perlu ada tambahan la tukhliful mi'ad. Jelas ya, Ma? Iya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita membaca doa azan, sholat sunnah qobliyah. Nah, habis sholat sunnah qobliyah, antara azan dan iqamah hendaknya kita memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa maksudnya ya doa-doa yang umum ya. Kita pengen minta apa, hajat kita apa, baca. Karena Nabi mengatakan ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah itu ya tidak mungkin ditolak. Subhanallah. Pokoknya apa saja menjadi kebutuhan kita sampaikan ya di waktu yang sangat mustajabah. Baik jamaah sekalian, jadi urutannya kita simpulkan, bagi kita yang tidak mendengar azan, ya pertama ketika mendengar azan kita baca apa? Mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazin. Kemudian tadi ada tambahan, ya setelah kita membaca, setelah muazin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca apa?
Ya, raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula, ya, wa bil islami dina. Kemudian yang ketiga adalah doa setelah azan. Kita awal dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kemudian membaca doa azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qaimah. Kemudian setelah itu boleh kita langsung sholat sunnah atau langsung berdoa umum juga nggak apa-apa. Ya, tapi biasa kita sholat sunnah dulu, setelah itu baru berdoa. Boleh nggak mengangkat tangan? Boleh, sangat dianjurkan. Jadi inilah salah satu kesempatan untuk berdoa, ya, yaitu sebelum sholat, antara azan dan iqomah. Dan kesempatan ini berlaku juga bagi para wanita yang sholatnya di rumah. Makanya bagi para wanita yang sholat di rumah, sama disunahkan untuk disegerakan. Ketika dia mendengar azan, langsung berwudu, ya, sholat sunnah dan berdoa, ya. Atau yang kedua, kita bisa berdoa di sini maksudnya meminta apa yang menjadi hajat kita. Kita semua pasti punya hajat, pengen punya rumah, ya kan, pengen punya mobil. Pengen nggak punya mobil jamaah sekalian? Pengen, ya, maka minta sama Allah. Iya, pengen punya 2 istri, ada yang pengen? Doa amin katanya. Nah, ya banyak apa? Berdoa. Pengen punya ini punya itu, ya berdoa gitu kan. Subhanallah. Nah, kadang kita pengen doang, berdoanya males. Karena sebelum berdoa udah down duluan. Mana ada doa diterima, ya kan? Udah apa ya? Udah pesimis duluan gitu kan. Mana mungkin saya punya rumah? Mana mungkin saya punya mobil? Subhanallah. Ya, ini namanya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil, ya mas sekalian. Selama itu adalah suatu permintaan yang normal, maka minta. Ya, minta. Yang nggak boleh itu kita meminta sesuatu yang, ya, mustahil gitu. Mustahil artinya nggak mungkin terjadi. Ya, termasuk kesia-siaan dalam berdoa. Misalnya, ya Allah, panjangkanlah umurku sampai 1000 tahun. Mungkin gak jamaah sekalian? Ya nggak mungkin. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar aku ini bisa terbang. Sia-sia. Tapi yang masih terjangkau, masih tercapai, pengen minta rumah, punya mobil, punya kendaraan, ya, agar diberikan kesehatan pada anak, ya, maka itu diperbolehkan. Itulah yang menjadi hajat kita. Dan juga yang perlu kita ingat, kadang kita berdoa hanya sebatas itu, ya kan? Ya, kita berdoa hanya sebatas meminta apa yang kita inginkan dalam urusan dunia. Maka mintalah kepada Allah juga yang berkaitan dengan urusan akhirat. Karena itu adalah tempat tinggal kita untuk selamanya. Minta kebaikan-kebaikan akhirat, minta surga, minta agar terhindar dari neraka, minta bidadari, ya, minta agar ditempatkan bersama Nabi SAW, minta agar dimasukkan ke dalam surga Firdaus, minta agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, minta agar dijadikan manusia yang ikhlas, ya, minta agar ditumbuhkan sifat-sifat yang terpuji, ya, dihindarkan dari penyakit-penyakit hati. Jadi kalau kita berdoa itu nggak cukup sebenarnya 5 menit, 10 menit. Ya, coba lihat Nabi kita Muhammad SAW, beliau berdoa dari pagi sampai sore pada ketika sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Ya, ini kadang kita berdoa udah 5 menit, bingung apalagi diminta, ya. Ujung-ujungnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, berarti di situ dia tidak butuh dengan yang lainnya, hanya secara umum saja gitu kan. Iya, jadi intinya baca doa-doa. Sekarang udah banyak buku-buku yang menjual doa Al-Quran dan As-Sunnah. Beli itu dan baca.
Ya. Jadi agar permintaan kita enggak itu-itu aja, meningkatkan kualitas permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini doa meminta hajat kita adalah sebelum azan. Dan yang kedua ketika sujud. Iya, ketika sujud apa kata Nabi sallallahu aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih fi sujud. Keadaan seorang hamba yang dekat dengan Rabbnya adalah ketika sujud, maka berdoa. Maka sebagian ulama mengatakan boleh berdoa ketika sujud dengan bahasa Indonesia. Daripada kita bingung bahasa Arabnya apa, udah minta pakai bahasa Indonesia. Dan berdoa ketika sujud itu bukan hanya sujud pada rakaat terakhir. Banyak kita memahami ya berdoa ketika sujud hanya pada sujud yang terakhir sebelum tahiyat akhir. Ini keliru. Sujud mana saja boleh kita memperbanyak apa? Doa. Nah, adapun selesai sholat berzikir. Allahumma antas salam wa minkas salam, baca subhanallah 33 kali itu, dan tidak ada doa. Ya, tapi kalau dia ingin berdoa ya nggak apa-apa, sesekali, tetapi tidak dirutinkan. Baik jamaah sekalian, saya kira cukup ya penjelasan tentang lafaz azan. Ya, masih belum selesai pembahasan kita tentang azan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.